iman yang lama ini kok sebegitunya. Bahkan dari grup kesini sudah dibilang ini bukan rumahnya kok Agus. Artinya apa kan? Bahwa kita kan nggak mau nerima, ya kan, istri masih juga datang ke Bu RT, ya kan, pinjam nomor HP-nya untuk bisa kesini kan. Ya kalau bagi saya sih justru itu yang memperkuat iman saya sampai segitu-gitunya, itu aja sih. Anak saya juga sempat ketakutan waktu itu. Pak, segitu begitu ya Pak? Ya iya. Sampai mau pulang sekolah saya suruh tunggu dulu. Karena memang ya kayak kita tuh merasa kayak dikepung sama gangster gitu. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami silaturahim di kediaman Tuan Guru Gogo Agustan, yang tentunya para hadirin sekalian penasaran dengan kondisi terbaru beliau, dan beliau seperti sebagaimana sebelumnya dengan badan kurus, kering kerontang, kemudian sakit. Alhamdulillah, stroke-nya kalau afasianya sudah mulai membaik, kalau bicara sudah mulai teratur, cuman daya ingat itu sering berantakan. Saya tanya yang hanya selisih setengah jam sebelumnya, kejadian sebelumnya aja tadi udah lupa. Kalau untuk tangan, ini tangan yang kiri ya, masih stroke-nya ini masih belum bisa digerakkan. Kaki juga, tangan, kakinya kecil banget. Nah, ini kondisi beliau terbaru. Ini pejuang dakwah yang dulu seringkali mondar-mandir ke sana kemari, berjuang untuk ya membantu masyarakat, memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Saat ini dengan kondisi beliau yang sakit, tiba-tiba tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di kasur saja gitu. Alhamdulillah, namun beliau adalah punya mental yang luar biasa bagus. Meski demikian, beliau masih tetap bersemangat, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan berupa kesehatan. Amin, kesehatan ya yang lebih baik, kebugaran yang lebih baik, dan Allah memberikan fisik semuanya sembuh. Allah sembuhkan nanti stroke apa sembuh. Amin. Dan bisa kembali lagi beraktivitas normal. Amin, ya. Menjadi pejuang keluarga, menjadi pemimpin keluarga khususnya. Amin. Gitu. Baik, sekarang apa yang paling dipikirkan oleh Tuan Guru terkait yang ada di pikiran sekarang, anak atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, untuk hari ini saya bersyukur tanpa diduga ya, tanpa juga terlintas, tahu-tahu ya Ipung kesini. Ini wah, surprise ya. Seharusnya teh ngomong ya, minimal kita potong kerbau kan. Soalnya kalau ngomong nanti tiba-tiba disiapkan ini itu memaksakan diri. Yaitu nanti minimal potong kerbau buat jamu ya Ipung kan gitu kan. Ya alhamdulillah ya, ini bergurau saudara. Kesini dan saya berterima kasih. Ini bentuk atensi yang luar biasa lah ya. Ya para sahabat juga rata-rata semua kesini sih. Ada waktu kesini nengok itu udah. Ya saya bersyukur ya. Ya bagi saya sih istilahnya gini, udah saya tanamkan ya, dipanggil Allah hari ini ataupun besok sama saja. Hari ini kalau toh Allah panggil, bersama-sama di dalam surganya Allah. Toh kalau saat ini masih ada kesempatan, ya kesempatan hidup ini adalah ibadah, ya udah. Antara hidup dan ibadah dan bersama-sama dengan Allah itu nggak jauh dengan beda sebenarnya. Walaupun memang banyak hal yang terjadi, tapi tentunya saya bukan berkeyakinan, dan saya tetap berpegang teguh kepada iman dan Islam. Amin. Itu yang tetap menjadi kebanggaan saya sampai saat ini. Walaupun fluktuasi ada ya, maksudnya fluktuasi mental ya, bukan iman. Mental itu ada karena kondisi kan biasa kita sana sini ternyata kena sakit, dan ternyata sakit ini setelah awal operasi sebetulnya saya kan udah menyampaikan juga mungkin di video shotnya Ustadz Ipung ada itu yang saya habis dari rumah sakit itu Ustadz. Ya. Wah, jantung tinggal 20% Ustadz ini. Jantungnya Savana itu. Betul. Kondisi jantung tinggal sisa 20% waktu itu. Waktu itu ya. Waktu itu masih belum stroke itu. Belum stroke ya. Kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan ya menjelang ya, stroke. Betul. Itu memang ternyata kemarin setelah diperiksa ulang sama dokter, pasca operasi itu pun fungsi jantung itu memang udah berkurang gitu. Cuma saya secara pribadi kan nggak bisa baca itu ya, hasil dokter itu apa, itu kan nggak bisa ya. Kemarin diminta semua diperiksa, ternyata memang setelah operasi pun itu fungsi daripada jantung itu udah berkurang di bawah 30%. Allah. Tepatnya 26% ya. Cuma itu yang kelewat ya oleh dokter-dokter di mana harapan kita pun tidak disampaikan gitu ya. Jadi itu kelewat. Bukan tidak disampaikan, mungkin karena mengingat kondisi secara psikologi supaya tidak kaget, supaya tetap sehat. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita tahu-tahu kan udah kondisi di sini ya, di Melinda dikasih tahu udah 20% gitu kan. Terus waktu itu memang kita latihan treadmill juga udah mulai kurang dan lain sebagainya. Jadi memang ini teh udah ditakdirkan oleh Allah jauh-jauh hari ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu tadi pasca operasi pun memang fungsi daripada jantung itu udah berkurang gitu deh. Beda kalau kerusakan itu terjadi baru-baru ini ya. Itu beda. Ini kan udah jauh-jauh hari ternyata fungsi jantung pun udah berkurang. Jadi kan memang udah digariskan gitu loh oleh Allah, memang takdirnya seperti ini. Seperti itu. Jadi ya minta doanya mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Tetap semakin, kalau saya sih secara keimanan saya semakin mantep lah. Tidak ada yang perlu diragukan secara pribadi. Ya, saya juga bersyukur
istri, dan banyak dukungan juga dari teman-teman yang lain ya, terutama doa-doa ya. Terlebih ya, saya berharap sampai pada akhirnya husnul khotimah, itu aja sih. Amin, amin. Kalau beredar kabar yang menyatakan Tuan Guru diajak untuk masuk Kristen kembali oleh saudara kita Kristen di luar sana, itu bagaimana itu? Ya, masalah itu teh sebetulnya gini, kemarin waktu awal-awal itu kan, Iya. waktu video saya yang komplain sama teman-teman itu, memang ya, saya nggak mungkin juga bohong ya, saya sempat menghubungi, tapi tidak ada konteks tentang keimanan sesungguhnya gitu. Cuma masalahnya kan digoreng di sana. Tidak ada agreement apapun ya. Nah, itu pun kondisi saya kondisi depresi kan. Ya saya bilang waktu itu ya radang rancu juga. Cuma saya ingat, Menghubungi dalam rangka pertemanan mungkin? bukan, waktu itu kan saya minta didoakan waktu itu kan. Karena tidak ada yang mengangkat, jadi saya sempat menghubungi memang, tapi memang tidak ada agreement apapun sebetulnya, sampai dana apa segala teh, maksud saya teh nggak usah gitu. Kita udah diperhatikan sendiri sama umat muslim, nggak perlu hal yang seperti itu. Tapi sebetulnya itu kan sudah saya bantah itu, dengan beberapa video yang udah beredar cukup lama sih. Ya intinya bahwa justru dengan kejadian-kejadian itu saya semakin beriman ya. Karena apa? Kok yang saya rasakan kok begini sih gitu loh, dikejar-kejar ya kan, datang ke sini langsung ngerekam, dimasukkan tangan, terus namu nggak diterima, ngikut sama Bu RT ya kan, di dalam ngerekam. Kita kondisi waktu itu sakit ya, kita nggak bisa berbuat banyak. Cuma terakhir ya kita suruh pergi ya, bilang kita punya syariat, apa namanya, nggak enak nanti kalau jadi ketahuan urusannya jadi panjang saya secara pribadi gitu. Baru dia keluar, tapi ya itu video itu kan dipenggal-penggal. Tidak semuanya dia tunjukkan itu. Ya itu di situ saya geleng-geleng sih. Kenapa ini iman yang lama ini kok sebegitunya? Bahkan dari grup kesini sudah dibilang ini bukan rumahnya kok Agus. Artinya apa kan? Bahwa kita kan nggak mau nerima, ya kan, istri masih juga datang ke Bu RT ya kan, pinjam nomor HP-nya ya kan, untuk bisa kesini kan. Itu kan ya kalau bagi saya sih justru itu yang memperkuat iman saya sampai segitu-gitunya. Itu aja sih, segitu-gitunya ya. Akhirnya alhamdulillah ya, memang karena lama nggak kita terima, nunggu di depan, akhirnya juga pulang sendiri mereka ya. Cuma memang dari situ saya pun juga ngelus dada sih ya, orang udah nggak mau ya udahlah, harusnya kan begitu kan. Jangan juga dipaksa, nanti jadinya apa ya, salah paham gitu loh. Karena kita Islam kan kuat dengan syariat, dengan aturan yang sudah ada ya. Saya pikir sampai di situ gitu. Tapi alhamdulillah itu udah berlalu, dan justru anak saya juga sempat ketakutan waktu itu. Pas begitu ya Pak? Ya iya. Sampai mau pulang sekolah saya suruh tunggu dulu. Karena memang ya kayak kita tuh merasa kayak dikepung sama gangster gitu loh. Mana ngetuknya nggak tok tuh nggak pung. Mana kondisi sakit kan. Dan yang saya bersyukur itu apa? Di sini ada ustadz, tapi beliau itu sangat lembut dan tidak bereaksi ya.
Dan itu yang membuat, Masya Allah, saya sebagai seorang muslim, ini loh contoh yang baik gitu. Enggak, kalau kita mau arogan bisa, saudara. Ini kampung kita, ini muslim semua, ya kan? Dan maaflah, kami bukan sok-sokan ya. Kalau orang sini kan kebanyakan udah tahu lah. Kita mau teriak aja ya jadi urusan, tapi kan nggak sebegitunya. Itu yang kita bersyukur ya, kita bisa tahan diri. Walaupun di satu sisi itu saya berpikir begini, kok gini amat sih? Kita yang punya tempat, rasanya kita yang dikejar-kejar gitu loh. Udah nggak mau, masih rasa disosok, dipaksa gitu aja. Kita salah-salah, kita keras, nanti dikira intoleran. Kita diem aja, rasanya, jujur saya rasanya diinjak-injak. Sampai teman-teman, ngapain kamu diem aja? Bukan kita diem. Pertama kondisi kita sakit, terus ada yang lebih paham dari saya kan, dua ustadz di sini waktu itu bereaksi positif. Masa kita mau bereaksi negatif kan, gitu kan? Begitu. Ya itu sih yang saya bersyukur ya. Baik, closing, minta tolong disebutkan 2 harapan, keinginan apa yang sekarang lagi dipendam. Ya kalau saya pribadi sih, semua orang pasti akan dipanggil ya. Cuma apakah dipanggilnya itu dengan baik atau tidak? Kalau saya berharap nanti suatu saat ya husnul khotimah, ya kan. Amin. Dan cita-cita saya kan anak ini boleh bisa kuliah ya, bisa kuliah. Yang ya, mana ini? Zelda? Yang Zelda ya, yang gede. Kalau adiknya kan masih jauh ya. Kalau adiknya, kalau Zelda kan nggak lama lagi lah ya. Ya mudah-mudahan lah. Yang menjadi harapan saya sebetulnya, kalaupun toh tidak sakit ya, tapi memang kenyataannya kan sakit. Tidak bisa dipungkirin juga. Tapi yang jelas sakit ini tidak ada hubungannya dengan kutukan-kutukan, tuh nggak ada. Itu tidak percaya sama sekali. Ini sebagai penggugur dosa. Kalau iman kami sebagai mengangkat derajat kami, itu kita imani seperti itu. Ya harapan saya mudah-mudahan ya bisa, ya nggak tahu lah nanti akhir cerita itu seperti apa kan Zelda ini kan. Tapi mudah-mudahan lah yang menjadi harapan saya itu bisa terwujud gitu. Ya sebetulnya Zelda pun juga udah dalam proses sih ya, pencarian jati diri. Cuma memang ini tadi ada waktu mungkin yang terhambat karena keadaan ini tadi. Saya kira sih itu aja ya. Baik, sebelum kita akhiri, ada paparan doa nasihat dari sahabat karib kami semua yang penguasa Bandung di sini, yakni Pak Haji Atik. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberi kita nikmat begitu besar. Karena tanda-tanda syukur itu, sebagian tanda-tanda syukur itu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Ini sebagian tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan ya, Ko Agustan diberi kekuatan. Amin. Karena harapannya itu 2. Dan hidup ini selalu ada ujian. Makanya 2 aja harapan lah. Harapan itu banyak, 2 aja yang saya sebut, yaitu husnul khotimah dan rahmat Allah. Nah, mudah-mudahan kita ini ada di dalam rahmatnya Allah. Amin. Nanti akhir hayat bisa husnul khotimah, tujuan Amin. kita ini. Karena apa? Ya sebetulnya kita menunggu, ya kan? Kapan? Nggak tahu kita. Kalau pasti udah pasti. Itu pasti kita tuh akan meninggalkan dunia ini.
Bahkan kalau menurut di Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Jadi setiap yang bernyawa, yang bernapas, ada nyawa, itu pasti akan mengalami kematian. Itu cuman kapan gitu loh. Dan amal perbuatan yang baik mau yang buruk, hasil perbuatan kita, nanti itu akan dipertemukan pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, otomatis yang namanya dijauhkan, otomatis dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang berbahagia. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah senda gurau, fata morgana, main-main saja gitu. Jadi nggak ada hidup itu normal sesuai keinginan kita, itu nggak ada. Pasti ada ujian, ada benturan. Tinggal kita mau kuat apa enggak, ini pertanyaannya kita ini. Amin. Jadi mampu nggak kita menerima ujian ini? Karena ujian itu pasti ada. Seolahnya lagi, tinggal kita tuh mampu apa enggak ya kan? Maka dari itu hidup ini, saya ulangi lagi ini biar paham semua ini. Targetnya tuh husnul khotimah dan rahmat Allah. Amin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah dikasih kebaikan, ya kan, dikasih hidayah taufik yang kekal gitu. Amin. Karena apa? Semuanya ini tanpa hidayah taufik itu nggak bisa apa-apa kita. Kita bisa kekuatan ibadah, amal bentuk apapun ya karena dapat hidayah dan taufik. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah dikasih hidayah dan taufiknya. Itu saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Baik. Demikian kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Allahul musta'an. Semoga Allah karuniakan pertolongan, kesehatan, kesembuhan untuk Tuan Guru Koko Agustan, dan Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.